Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Badai ujian seakan enggan beranjak dari kehidupan presenter kondang Ruben Onsu. Belum kering air matanya memikirkan nasib hak asuh anak, Ruben kini harus menelan kenyataan pahit setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penggelapan dan penipuan. Namun sang pesohor tak lantas menyerah pada nasib. Mengambil langkah mengejutkan dan gerak cepat, Ruben Onsu dikabarkan langsung menggandeng pengacara kondang dari kantor hukum John LBF Law Firm untuk menjadi perisai barunya dalam menghadapi badai di kepolisian. Di sisi lain, sebuah sentilan tajam datang dari sang kuasa hukum, Minola Sebayang, di media sosialnya. Tanpa menyebut nama, Minola menyindir pihak-pihak yang diduga sengaja mempidanakan masalah ingkar janji atau utang piutang demi merusak reputasi seseorang. Lantas, benarkah jerat tersangka ini hanyalah bentuk tekanan dari oknum tertentu? Dan benarkah pemicu utama kehancuran finansial ini berawal dari pengkhianatan orang dalam yang merugikan Ruben hingga nyaris 100 miliar rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Investigasi, publik tanah air baru-baru ini sudah dikejutkan dengan kabar penetapan tersangka. Ruben diduga terlibat dalam dugaan penggelapan dana senilai 3,5 miliar rupiah. Tak ingin tinggal diam dan pasrah pada keadaan, Ruben langsung mengambil langkah taktis. Tepat pada hari Minggu 23 Agustus 2026 kemarin, Ruben terlihat resmi menggandeng pengacara dari kantor hukum John LBF Law Firm untuk mengawal kasus pidananya di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini terungkap dari unggahan di media sosial milik John LBF, di mana Ruben tampak menandatangani surat kuasa dan berfoto bersama pengacara Maci Ahmad, seolah Ruben menegaskan jika ia siap menghadapi proses hukum yang menantinya. Hari Minggu 23 Agustus 2026, Ruben Onsu resmi mempercayakan dan menunjuk John LBF Law Firm dalam menangani perkara hukum yang sedang berproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Mohon doanya semoga diberikan jalan terbaik dan kami akan total mengawal kasus ini dengan amanah dan insya Allah kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Sebelumnya saya Maci Ahmad dari kantor hukum John LBF Law Firm ya, yang sudah diberikan amanat oleh Bapak Ruben Onsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Panit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat. Saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga
ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Iya, kasus 2025 mengenai ya outspeed itu ya, dari Februari yang pelapornya Pak Priyanto ya. Bang, ini kan katanya Ko Ruben ditipu juga oleh sahabat baiknya dalam bisnis ini. Itu seperti apa sih Bang mungkin? Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi atau seolah defensif, tidak menyatakan hal-hal yang bisa membuat ketersinggungan dari pihak pelapor. Tapi kami fokus ke dalam penyelesaian masalah karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mengedepankan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice dan mencari titik temu dari benang merah. Dari klien saya Mas Ruben juga ini kok berniat baik juga dan tetap tidak panik juga, bersabar dan fokus untuk menyelesaikan. Dan status tersangka ini juga kita harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan, memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian, untuk perdamaian seperti itu. Intinya Ko Ruben mau mengganti rugi ya Bang? Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan ya, sedang upayakan, dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, pengacara ke pengacara, dan disambut juga sama Bang Ramzi ya, dan mereka juga fokusnya tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka, dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan lingkaran ya, seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu. Surat panggilan sudah diterima Bang? Surat panggilan sudah diterima? Kapan? Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Fokusnya ya pengembalian ganti kerugian lah. Berapa Bang Berapa nominalnya Bang? Berapa? Ada rencana Ya nantinya kita kan fokus ini, yang penting antara pengacara sudah ada komunikasi yang baik, seperti itu. Berapa nominalnya? Kita juga tidak mau saling bersih tegang, menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, gitu. Kita fokus penyelesaian. Kita akan fokus bergerak cepat untuk penyelesaian dalam kasus ini. Kalau di LP 3,5, tapi dengan bunga dan lain 4,4. Kalau dari klien saya sudah sempat mengembalikan 100 juta ya. Mengembalikan 100 juta. Ya pokoknya sudah dari yang tahu gitu ya. Cuma kan memang setelah jadinya laporan dan juga ya itu kembali lagi Mas Ruben niatnya baik kok, cuma memang dalam proses penandatanganan kerjasama kontrak itu tidak didampingi oleh orang hukum yang memadai, dan dia tidak didampingi intinya sama orang hukum gitu. Jadi ada beberapa yang miss gitu dari kontrak. Di tengah hebohnya status tersangka tersebut,
Kuasa hukum Ruben Onsu dalam perkara hak asuh anak, Minola Sebayang, turut buka suara melalui unggahan di media sosialnya. Meski tak menyebut nama pihak manapun, Minola memberikan edukasi hukum yang sangat menohok. Ia menjelaskan perbedaan antara wan prestasi atau ingkar janji yang masuk ranah perdata dengan penipuan yang masuk ranah pidana. Minola menyindir bahwa tak jarang ada pihak yang diduga sengaja melaporkan kasus perdata menjadi pidana, semata-mata demi memberikan tekanan psikologis dan merusak citra sang target. Perjanjian yang tidak ditepati akan membuat pihak yang tidak menepati janjinya disebut telah melakukan perbuatan wan prestasi, ingkar janji, dan itu masuk dalam domain hukum perdata, bukan pidana. Meski tidak jarang orang melakukan laporan pidana penipuan untuk memberikan tekanan kepada pihak yang ingkar janji untuk segera melakukan janjinya. Karena tekanan pidana bisa membawa orang yang ingkar janji tersebut dipidana dan dipenjara, juga dapat merusak citra dan reputasi seseorang karena dibilang melakukan penipuan itu. Lebih buruk daripada dibilang melakukan ingkar janji. Lebih lanjut, Minola juga mengingatkan publik agar tidak serta-merta menghakimi seseorang yang baru berstatus tersangka. Minola menegaskan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, karena kebenaran mutlak hanya bisa dibuktikan lewat ketukan palu hakim di pengadilan. Selain itu, tersangka itu adalah status seseorang yang masih disangka melakukan dan belum tentu bersalah. Karena seseorang baru dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ini sesuai azas praduga tidak bersalah. Sebelumnya, Minola pun sempat bercerita kepada awak media terkait permasalahan yang dialami kliennya tersebut. Menurut Minola, peristiwa ini dialami kliennya pada tahun 2025 silam, di saat posisi kliennya tengah terpuruk. Menurutnya, Ruben terpaksa mencari pinjaman dana besar lantaran harus menutupi lubang finansial yang sangat menganga. Minola juga membeberkan fakta bahwa Ruben telah dikhianati dan ditipu mentah-mentah oleh karyawan kepercayaannya sendiri, mulai dari pembobolan kartu kredit hingga pencurian aset data perusahaan, yang mengakibatkan Ruben menanggung kerugian luar biasa hingga mencapai 100 miliar rupiah. Jadi peristiwanya ini di tahun 2025 menurut Ruben, ya. Di tahun 2025 itu kita tahu ya bahwa kalau kita bicara masalah waktu dan periode itu Juni 2024 Ruben baru berpisah, baru bercerai, dan kemudian 24 hingga 2025 ketika Ruben itu pinjam uang itu banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Ruben ya terkait dengan masalah keuangan yang cukup besar gitu ya. Pertama tentu adalah biaya-biaya untuk rumah ya, Ruben bilang seperti itu. Kemudian biaya nafkah yang kita tahu ya tidak kecil yang harus disiapkan oleh Ruben, belum lagi cicilan yang perlu diselesaikan, termasuk gaji karyawan gitu ya. Karena ada satu peristiwa juga yang membuat perusahaan Ruben tidak berjalan dengan baik karena ada kecurangan yang dilakukan oleh orang yang dia percaya, dan itu membuat Ruben banyak mengalami kerugian. Ya, banyak mengalami kerugian. Ruben dikhianati oleh orang yang dia percaya, gitu ya. Jadi ada pembobolan kartu kredit Ruben yang dipercayakan kepadanya. Kemudian ada pencurian aset-aset dan data yang kalau menurut perhitungan Ruben, kerugian itu hampir mencapai 100 miliar, gitu ya. Karena banyak yang hilang aset-aset perusahaan Ruben yang dilakukan oleh orang kepercayaannya ini. Nah, dan proses hukum sudah berjalan ya terhadap orang yang melakukan kecurangan ini, tapi proses hukum itu kan tidak mengembalikan kerugiannya Ruben gitu ya. Dia ditahan, diproses, tapi kan tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Ruben. Nah, lubang yang besar inilah yang menurut Ruben yang dia harus tutupi, karena dia tetap harus bertanggung jawab kepada semua hal yang memang dia harus tanggung jawabi. Tapi memang ya kemampuannya dia terbatas. Nah, jadi
dia bilang bahwa sedih ya, sedih. Kenapa sedih? Karena dia bekerja keras selama ini, ada beberapa aset yang dia beli dari keringatnya sendiri, tapi karena ada peristiwa perceraian tersebut, itu membuat dia juga tidak bisa memiliki otoritas dan memiliki kebebasan untuk bisa menggunakan aset-asetnya itu sebagai alat untuk membayar kewajibannya. Makanya mendapati rentetan cobaan yang datang silih berganti dan Bak tidak memberikan celah untuk bernapas. Menurutnya sang klien Ruben Onsu pun hanya bisa meneteskan air mata kepasrahan. Minola bahkan menyebut kliennya itu merasa sudah jatuh tertimpa tangga. Namun di balik kesedihannya itu, Ruben tetap meyakini bahwa jika ia menjalani semua ini dengan ikhlas, Tuhan pasti akan menggantikan segala kehilangan tersebut di kemudian hari. Sudah pasti kalau kita mengalami hal yang seperti dalam Ruben ini kan pasti ini suatu situasi yang sangat berat ya. Bagi Ruben sendiri sangat berat. Jadi kalau dia tadi ngomong sama abang tuh dengan sedih, inilah yang namanya sudah jatuh ketimpa tangga, kan begitu ya, keinjak kotoran, wah macam-macam lah. Tapi dia yakin bahwa kalau dia menjalani semua proses ini dengan ikhlas, kan begitu ya, pasti suatu saat akan ada suatu hal yang baik ya, suatu kondisi yang baik yang membuat dia itu bisa kembali bangkit, bisa kembali mendapatkan apa yang selama ini hilang karena hal-hal yang dialaminya itu kan adalah banyaknya hal-hal yang dia baikin orang tapi orang tidak baik sama dia, kan begitu ya. Orang yang dia percaya justru itulah orang yang menipu dia, kan begitu ya. Jadi pasti Tuhan akan gantikan semua hal-hal yang dialaminya saat ini. Nah, itu yang tadi Ruben sampaikan ke saya. Kejadian ini pun seolah membuat publik bertanya-tanya, untuk apa uang itu dihabiskan Ruben? Lantas, benarkah sang sahabat membongkar bahwa Ruben selama ini rela menjadi martir, berkorban demi anak dan keluarga, hingga berhutang? Terjeratnya Ruben Onsu dalam kasus hukum tak lantas membuat sahabat-sahabatnya menjauh. Aditya Gumai salah satunya, sosok yang dikenal sebagai pendiri sanggar tempat Ruben berlatih di masa kecilnya ini pun buka suara. Merespons status tersangka yang kini disandang sahabatnya, Aditya meyakini bahwa jika benar Ruben meminjam uang tersebut sama sekali bukan untuk kesenangan pribadinya. Aditya Gumai membongkar bahwa kebutuhan hidup pribadi Ruben sesungguhnya sangatlah sederhana, hanya sekitar 10 juta rupiah per bulan. Sisanya, Ruben harus memeras keringat mencetak ratusan juta rupiah per bulan demi menanggung gaya hidup keluarga, cicilan, rumah, nafkah anak, hingga gaji karyawannya. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak, yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kok 10 juta sebulan. Itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasihin uang 225 juta sebulan belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Aditya Gumai juga menepis keraguan publik yang takut Ruben akan mangkir dari tanggung jawabnya. Menurutnya, Ruben masih memiliki banyak aset yang nilainya jauh melebihi seluruh total utang atau pinjamannya. Namun, menjual properti atau aset tentu tak semudah membalik telapak tangan. Aditya Gumai kembali mengingatkan publik bahwa selama ini Ruben berdiri paling depan memikul beban demi membahagiakan anak dan keluarganya. Ruben tuh masih punya banyak aset gitu loh.
kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu loh. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul, kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya. Dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget gitu. Jadi ya itu tadi Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Dari jeritan hati sahabat yang membela mati-matian. Lantas, bagaimana penjelasan resmi pihak kepolisian terkait kronologi ditetapkannya Ruben Onsu sebagai tersangka? Status hukum tersangka yang disematkan kepada Ruben Onsu tentu bukan tanpa dasar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, membeberkan alur perjalanan kasus ini hingga akhirnya berujung pada penetapan tersangka. Kasus dugaan penipuan dan atau penggelapan ini rupanya bermula dari laporan seorang berinisial P yang dilayangkan pada Agustus 2025 silam. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan yang panjang, kasus ini akhirnya naik ke tahap penyidikan pada 25 April 2026 lalu. Dan dalam prosesnya, polisi telah memeriksa sedikitnya 6 orang saksi, termasuk mendatangkan sejumlah saksi ahli. Hingga akhirnya melalui mekanisme gelar perkara, pelapor berinisial RSO pun resmi menyandang status tersangka. Saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Berdasarkan laporan polisi nomor 310 8 Romawi 2025 SPKT Polres Jakarta Selatan tanggalnya 22 Agustus 2025. Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Terkait perkara tersebut, Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.